Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya ada ketinggalan jimatnya. Iya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Tema kita adalah membentuk generasi muda yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya lanjutkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, ada banyak contoh anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada Yusuf yang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ada Samuel yang menjadi imam untuk memimpin bangsa Israel. Ada Daud, seorang gembala domba yang menjadi raja Israel yang kedua dan yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, ada Timotius, anak rohani daripada Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka bukanlah menjadi seperti itu tanpa ada prosesnya. Mereka dibentuk oleh Allah hingga mereka mempunyai karakter ilahi dan menjadi generasi yang tangguh pada zamannya, Bapak Ibu Saudara. Namun kalau kita lihat sekarang ini ada yang disebut dengan generasi Z, ya kan? Generasi yang lahir tahun berapa itu? 97 sampai dengan 2012. Siapa kira-kira itu? Yang lahir 97 ada enggak di sini? Ya, ada ya. Yang berusia 8 sampai berapa? 25 tahun. Ya. Generasi ini dijuluki dengan generasi stroberi. Bapak Ibu lihat ini apa nih? Stroberi ya. Stroberi ini enak atau enggak ya buahnya? Suka enggak dengan stroberi? Kalau manis ya. Stroberi ini kan kelihatan menarik ya. Apalagi di kebun stroberinya di daerah Bandung itu kan seringkali kita atau di puncak ada kebunnya yang bisa metik sendiri gitu kan. Memanen langsung dari pohonnya. Menarik sebenarnya stroberi ini kelihatan. Ya, cantik di luarnya. Ya. Tapi ini mudah memar. Tadi aja saya pilih yang bagusan karena ada yang sudah lecet. Mungkin karena dibungkus gitu ya. Ini rapuh. Bapak Ibu kalau kita pencet stroberi ini dia langsung hancur nih. Ya kan? Tuh, menetes kan?
langsung hancur. Kelihatan di luar cantik, menarik, tapi dalamnya rapuh. Generasi Z yang dibilang itu sama dengan istilah generasi stroberi. Bapak Ibu tentu bisa langsung menyimpulkannya. Kenapa generasi itu dikatakan generasi stroberi? Iya kan? Mereka ini berpenampilan menarik. Penampilan luar itu sangat penting bagi generasi ini. Maka yang kemarin-kemarin kita lihat ada anak-anak muda yang memamerkan mobilnya bermacam-macam, ada yang memamerkan uangnya banyak, ya kan? Tapi tidak banyak juga maksud saya di antara mereka yang pada akhirnya berurusan dengan polisi kan. Ada yang ditangkap, begitu. Ada yang penipuan, ya. Lalu apa yang mau kita lihat sebenarnya? Bahwa generasi yang tumbuh di era digital yang sekarang ini, wah luar biasa. Menggunakan teknologi itu sangat berkembang pemahaman mereka. Kalau Bu Meliana cerita, cucunya siapa nih namanya? Nah, udah pintar main game, gitu kan? Bu Meliana diajak main game. Nah, ini generasi di era digital. Lalu tumbuhlah mereka nanti. Kemarin saya di daerah Celuduk sarapan, saya lihat segede Dio ini disuapin neneknya makan sambil main game, gitu. Saya sambil makan juga saya lihatin. Iya kan? Ini bertumbuh menjadi generasi yang dimanjakan, saudara. Jadi tidak heran kalau ada generasi-generasi sekarang ini yang gampang sakit hati, gampang tersinggung, ya. Karena memang mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup yang dimanjakan. Kalau buah stroberi gampang dipencet hancur, coba Bapak Ibu perlakukan yang sama dengan buah durian, pencet juga. Hancur apa tangan Bapak Ibu yang hancur? Iya kan? Nah, itu sebabnya bahwa generasi ini harus dilatih, dipersiapkan, diproses, saudara. Mazmur 144 ayat 1 dikatakan begini. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku bertempur dan berperang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Samuel datang kepada Isai untuk disuruh Tuhan mencari raja yang akan menggantikan Saul, tidak ada yang didapati di antara anak Isai pada waktu itu. Lalu Samuel katakan, masih adakah anakmu yang lain? Oh, ada satu lagi, sedang menggembalakan domba. Daud ini adalah seorang gembala domba. Sedangkan saudara-saudaranya itu adalah prajurit tentara dalam kerajaan Saul. Namun saudara, Daud menjadi orang pilihan Tuhan untuk dipersiapkan menjadi tentara yang handal. Ketika Daud dipanggil dan diurapi menjadi raja oleh Samuel pada saat itu, apakah dia langsung naik tahta? Tidak, saudara. Dia akan melewati proses, dia dilatih supaya menjadi pemimpin yang handal, supaya dia bisa berperang, supaya dia bisa bertempur ketika musuh datang. Namanya seorang gembala domba, tiba-tiba naik sebagai raja.
Tapi itu tidak terjadi pada Daud. Dia dipersiapkan menjadi prajurit oleh Saul, saudara. Dia dilatih supaya generasi yaitu Daud ini menjadi generasi yang tangguh, tidak menjadi generasi yang manja, saudara. Seperti tadi yang saya katakan, yang saya lihat sudah segi besar itu masih disuapin makan sambil anaknya main game. Nah, ini adalah generasi yang pada akhirnya nanti sudah terbiasa manja. Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang yang manja dan cengeng. Tuhan ingin kita menjadi pemenang, saudara. Bukan menjadi seorang yang cengeng dalam menjalani kehidupan ini. Penulis Ibrani di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa kalau ditinjau dari segi waktu, sudah seharusnya kita menjadi pengajar. Tapi kenyataannya kita masih diajar. Kalau Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 2, susulah yang menjadi makananmu, bukan makanan yang keras. Kenapa, saudara? Karena kita tidak mau dilatih, kita tidak mau dihajar, kita tidak mau berproses, saudara. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang manja. Jadi istri yang manja, jadi suami yang manja, jadi anak yang manja. Bayangkan kalau Pak Gulo umpamanya mau makan, harus tidak mau makan sendiri, harus disuapin katanya ke istrinya. Bisa muntah kali Bu Gulo kan? Sudah seusia itu tapi masih mau disuap-suapin. Ya, dalam kekristenan pun begitu, saudara. Kita nggak harus, janganlah kita menjadi orang yang selalu disuapin, Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang punya inisiatif sendiri, yang mandiri di dalam pertumbuhan iman. Caranya bagaimana? Ya kan? Kita punya firman Tuhan, semua punya firman Tuhan dalam Alkitab di rumah kita masing-masing. Semua kita punya waktu sama, 1 hari 24 jam. Iya kan? Tapi pertumbuhan kita kan berbeda-beda. Kualitas iman kita kan berbeda-beda. Masalah yang kita hadapi pun berbeda. Cara kita merespon setiap masalah itu pun berbeda. Tapi bagaimana respon kita terhadap keadaan di sekeliling kita? Menunjukkan kedewasaan kita, menunjukkan apakah kita menjadi orang yang sudah terlatih di dalam firman Tuhan atau belum, saudara. Apakah kita menjadi orang cengeng, orang yang manja, atau memang kita sudah menjadi pemenang dalam kehidupan ini? Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
Jangan aku sendiri yang ditolak. Yang mau saya sampaikan dari ayat ini kepada kita bahwa Paulus menganalogikan bahwa perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan diibaratkan sebagai satu pertandingan. Kalau berbicara satu pertandingan berarti atletnya itu harus dipersiapkan sedemikian rupa. Seorang pelari dia harus berlari. Pelatih Indonesia yang dari Sulawesi kemarin, saya lupa namanya. Dia juara ternyata berlarinya seperti apa? Ditaruh parasut, diikatkan saudara di tubuhnya. Lalu dia berlari, itu kan berat. Artinya dia dikasih beban supaya tenaganya bisa lebih kuat. Ya, berat, tentu berat. Tapi itu adalah proses latihan. Kalau dia mau menjadi juara lari, saudara. Begitu juga petinju. Ya. Dia harus belajar meninju supaya tepat sasaran. Karena sekali dia mengayunkan tangannya, ada berapa kekuatan yang akan terlepas, saudara. Kalau mengenai angin, maka dia akan cepat lelah. Itu sebabnya dikatakan bahwa orang yang masuk dalam gelanggang pertandingan adalah orang-orang yang terlatih, yang sudah siap menjadi seorang pemenang. Maka kita harus memiliki kerelaan hati untuk siap dilatih, saudara. Saya tertarik dengan satu video, bisa nggak ditampilkan? Ada video seorang yang buta, anak yang buta. Dia minta bantuan mamanya, namun tidak, mamanya hanya melihat saja. Coba kita lihat. Suaranya bisa keluar ya. Tadi saya udah download, tiba-tiba komputernya bermasalah. Jadi dalam video ini anak yang buta itu terjatuh karena tidak bisa melihat jalan, tersandung oleh kaki kursi. Dia berteriak kepada mamanya, "Tolong mama." Oke, cukup. Nanti bisa Bapak Ibu tonton kelanjutannya di YouTube ya. Bapak Ibu mungkin menangkap apa yang disampaikan dalam cuplikan film tersebut. Ya. Sangat gampang sekali bagi seorang ibu langsung mengangkat anaknya. Tapi itu bukanlah mendidik yang baik kan. Perjalanan anak ini masih panjang. Kalau selalu dia diangkat, kalau terjatuh, ketika tidak ada orang tuanya, apa yang akan terjadi dengan dia? Tapi mamanya tidak membiarkan, dia amati saudara sampai anak itu bangkit. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Dalam hidup kan kadang kita gitu. Sepertinya kita tidak tertolong.
Sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Bahkan ketika kita merasa sakit, sebagaimana anak tadi memegang api itu, dia tahu dia sakit. Mamanya tahu bahwa itu berbahaya. Tapi mamanya bukan tidak membiarkan, saudara. Kita kan kadang Tuhan seperti itu, namun kita tidak mengerti cara kerja Tuhan. Ibu ini sedang mempersiapkan anaknya untuk menghadapi realita kehidupan yang masih panjang dia lewati, saudara. Nah, kita pun harus siap seperti itu. Kalau ada kesulitan yang diperhadapkan dengan kita, Tuhan kita nggak mau menjadi anak yang manja langsung ditolong, saudara. Apa yang kita minta langsung dapat. Kadang melewati proses yang panjang, baru Tuhan nyatakan bagi kita tujuannya supaya kita terus berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi tangguh di dalam kekristenan ini. Para orang tua pun melakukan itu kepada anak-anaknya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 berbicara apa, saudara? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Proses itu harus terus berjalan. Mempersiapkan kita untuk menjadi pemenang dalam perjalanan iman kita. Hal ini pun diajarkan oleh Eunike kepada Timotius. Timotius adalah seorang murid daripada Paulus. Bagaimana dia bisa mewariskan imannya kepada Timotius. Dan Timotius mau mengikutinya, saudara. Sehingga dia menjadi pemimpin yang berkarakter. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk menjadi generasi yang tangguh, kita harus memiliki sikap hati yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau dilatih oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita harus memiliki jiwa besar. Kita harus berjiwa besar untuk menjadi pribadi yang tangguh, sabar dalam proses kehidupan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Di tahun 90 ada seorang penulis, Bapak Ibu Saudara, sangat miskin, mendapat kekerasan dari suami lalu bercerai. Lalu dia pulang ke kampungnya. Menjadi wanita tunggal untuk mengurus anaknya. Namun di tahun 90 itu dia terinspirasi ingin menulis satu buku. Ya. Lalu dia tulis buku, dia revisi, dia sampaikan ke teman-temannya, direvisi lagi sampai dia merevisi satu buku itu 15 kali. Lalu selesailah pada tahun 1995. Sudah jadi satu buku, tinggal mau dicetak. Lalu dia bawa ke penerbit, saudara. Penerbit tidak ada yang menerima cerita dari buku itu. Karena dikatakan terlalu panjang ceritanya. Terlalu fiksi ceritanya. Enggak cocok buat anak-anak. Dianggap pasti enggak disukai para pembaca. 12 kali dia ditolak oleh penerbit. Tapi dia enggak mau menyerah, saudara.
di tahun 97, maka terbitlah bukunya yang pertama yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dikeluarkan oleh Bloomsbury. Namanya itu adalah J.K. Rowling. Sekarang wanita sangat kaya, saudara. Kekayaannya 1,2 miliar dolar. 17 triliun. Kalau saja di tahun 95 ketika dia bawa ke penerbit lalu ditolak. Sekali ditolak mungkin tidak masalah, 2 kali, 3 kali. Kadang kan kita 3 kali ditolak sudah mundur. Kayaknya pesan saya nggak di sini. Gitu kan. Nggak cocok jadi penulis. Ada banyak kan, tapi sampai 12 kali ditolak, saudara. Filmnya berseri-seri kan, bukunya berseri tuh. Luar biasa. Kenapa? Ketika menghadapi penolakan atau ketika suaminya menceraikannya, dia tidak berpikir bahwa selesailah sudah kehidupannya. Ketika bukunya ditolak oleh penerbit, dia tidak mengatakan berarti saya bukan seorang penulis yang baik. Tapi selalu dia mencoba. Penolakan, kegagalan, itu bukanlah akhir segalanya bagi orang-orang yang berjiwa besar, saudara. Berapa kali kita mengalami kegagalan dalam usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau mungkin yang muda dalam percintaan. Ada teman saya dulu, sampai sekarang gak menikah. Dia katakan apa? Karena dia lihat papahnya suka melakukan kekerasan sama mamanya, gak mau menikah sampai sekarang. Menyesal lah mungkin dia nanti kan. Sama siapa dia kalau sudah tua? Gak ada yang ngurusin. Anak-anak muda udah berapa kali diputuskan pacarnya kan tetap cari yang baru. Kecuali kalau mau seperti Paulus, ya kan, melayani Tuhan full heart, full segala-galanya. Tapi kalau masih mau beraktivitas seperti kita pada umumnya, jangan menyerah pada keadaan, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, Paulus katakan di Roma 12 ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Karena ketekunan akan membawa kita kepada sikap tahan uji, saudara. Kalau kita bertekun, kegagalan yang satu, kegagalan yang kedua, itu tidak akan mematahkan semangat kita. Kalaupun ada kegagalan yang ketiga, itu sudah hal yang biasa, menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kehidupan dalam sehari-hari kita, saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjiwa besar itu berarti harus sabar dalam setiap proses yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Berjiwa besar itu bukanlah menjadi pribadi yang tidak mau memaafkan terhadap kesalahan orang lain terhadapnya. Berjiwa besar tidaklah menjadi pribadi yang pendendam. Tapi dia akan menjadi pemurah, suka memaafkan. Jikalau ada orang yang bersalah, melakukan kesalahan kepada kita, janganlah kita pendam, saudara. Kita harus menjadi pribadi yang bermurah hati untuk memaafkan. Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga lah demikian. Kalau saja
Rowling tadi selalu menyimpan sakit hati kepada suaminya dan meratapi nasibnya, maka dia tidak akan pernah menulis buku tersebut. Tapi itu dia lupakan dan dia menulis buku yang terbaik, maka dia bisa bangkit dari keterpurukan itu, saudara. Dia menjadi ibu bagi anak-anaknya dan juga menjadi tulang punggung, tapi dia tetap berusaha sampai kesuksesan itu berpihak kepadanya, saudara. Berjiwa besar itu harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Kalau kita mau melihat generasi kita itu menjadi generasi yang tangguh, saudara. Berjiwa besar itu harus ditularkan. Melalui apa? Melalui keteladanan. Janganlah kita menjadi orang yang gampang sakit hati, gampang putus asa, gampang menyerah. Maka anak-anak kita pun akan melihat itu. Tapi kalau kita terus menjadi orang-orang yang bangkit dari setiap keterpurukan, mau memaafkan bagi orang yang bersalah, maka kita sedang menularkan gaya hidup itu kepada generasi kita. Kita tidak akan lama lagi, tapi anak-anak atau generasi kita, mereka harus tumbuh besar, tumbuh kuat, menjadi generasi yang tangguh. Kalau kita nggak persiapkan, maka mereka akan generasi yang manja, saudara. Berjiwa besar dalam kekristenan berarti mampu menanggapi segala sesuatu dengan kasih dan kerendahan hati. Mampu menyikapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Berjiwa besar bukan hanya soal bersikap dewasa, saudara, tapi hidup mencerminkan kasih dan karakter Kristus. Saya senang dengan kisah Ayub. Kalau kita lihat Ayub ini, di Ayub pasal yang pertama, dalam satu hari itu lembu keledainya dirampas, kambing dombanya disambar api, untanya juga dirampas oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan anak-anaknya mati semua. Ada berapa anak Ayub, saudara? Anaknya ada berapa? Anaknya laki-laki ada 7. Anaknya perempuan ada 3. Mati dalam sehari. Habis semua. Bukan hanya itu. Ayub tinggal berdua sama istri. Istrinya memeluknya, menguatkan, meneguhkan hatinya. Dia katakan, kita hadapi bersama ya Papa Ayub, gitu ya. Apa yang istrinya katakan? Dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Istri-istri baca itu. Coba istri-istri baca Ayub 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Coba Siska baca, Siska. Maaf, belum istri ya. Yang istri aja dulu. Siapa yang bisa membacakan Ayub pasal kedua ayat 9 sampai 10? Tuhan kan katakan kepada Adam bahwa inilah seorang wanita menjadi penolong. Gitu kan. Nah, berdasarkan itu harusnya kan istrinya Ayub ini, dia datang kepada suaminya, dia teguhkan hatinya, dia kuatkan, dia katakan kata-kata motivasi. Ya,
Seperti yang saya bilang, masih ada aku yang bisa mendampingimu melewati semua ini. Harusnya kan begitu. Tapi apa? Justru tekanan yang datang kepada Ayub kan. Masih sajakah engkau berharap kepada Tuhanmu itu? Kutuki saja, artinya Tuhanmu itu gak mampu melakukan sesuatu dalam hidupmu. Tuhanmu itu gak bisa mencegah malapetaka ini terjadi kepadamu. Sepertinya kan istri Ayub mengatakan begitu. Bahkan dibilang matilah. Kenapa? Sudah tidak ada lagi. Bukan cuma harta. Tapi kegagahan Ayub, kegantengannya mungkin sudah dipenuhi oleh kusta tadi, saudara. Gak ada harapan lagi nih manusia. Mending mati aja dah. Seperti itu. Dapat tekanan. Bahkan bukan hanya dari istrinya. Sahabat-sahabatnya datang. Lalu menghakimi Ayub kan. Sahabatnya katakan, tidak ada orang yang benar mengalami hal seperti ini. Pasti kau melakukan kesalahan. Sahabat-sahabatnya menghakimi dia bahwa malapetaka itu, kesusahan itu datang menurut mereka karena Ayub melakukan kesalahan. Ayub 1 ayat 20 itu apa yang Ayub lakukan? Dia sujud dan menyembah Tuhan. Dia katakan, terpujilah Tuhan. Ini adalah orang yang berjiwa besar, mampu menanggapi segala sesuatu dengan positif, dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, saudara. Tangguh. Bapak Ibu tahu kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa Ayub mampu bisa bertahan sesulit itu kehidupan? 10 anaknya, taruhlah dulu kambing dombanya, semua hartanya. 10 anaknya binasa. Ayub 29 ayat 4. Bapak Ibu coba kita lihat. Ayub 29 ayat yang keempat. Saya lihat kenapa Ayub bisa bertahan seperti itu. Ayub 29 ayat yang keempat. Seperti ketika aku mengalami masa jayaku. Ketika Allah bergaul akrab dengan aku dalam kemahku. Kalau terjemahan lama kan dibilang masa mudaku. Masa remajaku. Kata kuncinya di sini, saudara. Dia bisa menghadapi kesulitan sehebat itu. Dia bisa tetap kuat, saudara. Ternyata nggak ada yang instan. Dari masa remaja dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Artinya tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk melupakan Tuhan. Untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang cengeng, orang yang lemah di dalam menghadapi kesulitan hidup, berarti kita harus datang kepada Tuhan lagi. Kita harus perbanyak lagi waktu kita bersekutu dengan Tuhan dan membaca firman. Itu yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Saya rasa tidak ada di antara kita menghadapi kesulitan sehebat yang dihadapi oleh Daud. Tapi banyak juga tidak menghadapi sehebat yang dihadapi oleh Ayub, maksud saya tadi. Tapi menyerah, mundur. Abraham Lincoln, itu siapa ya? Abraham Lincoln presiden ke
16 Amerika Serikat mengatakan begini. Pribadi yang tangguh bukanlah yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang dapat menangis dan kemudian bangkit dengan lebih kuat. Ya, artinya bahwa tidak ada kehidupan yang tidak punya masalah. Semua lahir di dunia ini punya masalah. Bayi yang baru lahir saja punya masalah, langsung nggak nangis dia dicubit, saudara. Yang nggak nangis baru lahir itu juga masalah, ya kan? Makanya kalau dia lahir diam-diam saja, dokternya itu harus tepuk-tepuk tuh. Selamat datang kesusahan, ya. Tapi Abraham Lincoln bilang, semua orang pasti mengalami kesulitan, tapi harus bangkit. Rowling tadi begitu dia gagal, dia harus bangkit. Jangan biarkan kegagalan itu mengubur impian kita. Thomas Jefferson juga mengatakan, presiden ketiga Amerika, pribadi yang tangguh adalah mereka yang tetap tenang dalam keadaan sulit dan tidak panik dalam keadaan genting. Makanya Paulus bilang, jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Harus dapat memanage, menguasai pikiran dan hati kita ketika menghadapi masa sulit. Kenapa orang bisa terjun dari lantai 12? Kenapa orang bisa menabrakkan dirinya ke rel kereta api? Karena mereka panik dengan keadaan yang mereka hadapi. Mereka tidak dapat tenang menghadapi setiap kesulitan itu. Seorang budak Yunani, Epictetus, yang akhirnya dia menjadi guru besar. Setelah masa budaknya dia merdeka, lalu dia menjadi guru besar, guru filsafat di Yunani. Dia mengatakan begini, bila seseorang memiliki landasan hidup yang benar, perhatikan saudara, bila seseorang memiliki landasan hidup yang benar, mereka tidak perlu melihat keluar diri mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan. Pastikan kita punya landasan hidup yang benar. Pasti kita akan bisa membuat keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Saudara, punya landasan hidup yang benar, kita harus berpegang pada firman. Kenapa? Akan ada masukan, akan ada pendapat yang masuk ke kita. Tapi kalau kita nggak punya landasan yang benar, maka kita akan goyah, terombang-ambing saudara. Firman Tuhan menjadi landasan hidup bagi kita. Jadilah pribadi yang tangguh dengan selalu berjiwa besar di dalam menghadapi setiap kesulitan, proses dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, untuk menjadi generasi yang tangguh, kita harus mampu berpikir global dan bertindak lokal. Saudara, kita lihat Kejadian 37 ayat yang kelima. Kejadian 37 ayat yang kelima. Saya nggak tahu, kalau saya baca kisah ini saya selalu terharu bahagia gitu melihat peristiwa kisahnya Yusuf ini dengan saudara-saudaranya. Berpikir global dan bertindak lokal, kita lihat di Kejadian 37 ayat yang kelima. Yusuf mendapat mimpi. Yusuf mendapat visi dari Tuhan. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya.
Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian ia bermimpi lagi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara, Tuhan taruh visi bahwa Yusuf akan menjadi raja, pembesar. Yang kalau kita nanti lihat di pasal 40 itu, saudara-saudaranya mulai datang, bahkan Yakub ayahnya, mimpi itu menjadi satu kenyataan. Namun yang mau saya sampaikan, saudara, ketika dia mendapat mimpi itu, ketika Tuhan taruh visi itu kepada Yusuf, dia tidak berdiam diri saja, saudara. Dia tetap mengikuti proses yang ada. Saya ada satu lagu dengan judul Don't Stop Believing. Lagu ini dibawakan oleh Richard Godal dalam acara American apa itu namanya? Ya kan di 2024. Coba kita lihat. Don't Stop Believing. Bapak Ibu Saudara, Richard Godal ini berusia 55 tahun. Pekerjaannya apa? Dia menjadi petugas kebersihan di sebuah sekolah SMA di Amerika. 23 tahun dia menjadi pembersih di situ. Namun dia sangat ingin jadi penyanyi. Ada acara sekolah itu dia bernyanyi, ya. Bahkan ikut paduan suara di gereja. Suatu ketika dia daftarkan dirinya di American Got Talent itu. Dan waktu seleksi itu lagunya Don't Stop Believing. Richard Godel ini bermimpi menjadi penyanyi. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk berlatih dan percaya untuk bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ketika kalau kita lihat video itu, dia gemetar di situ. Bahkan dia sangat nervous. Nervous itu apa ya? Grogi, gugup, gitu kan? Hanya iman dan rasa percaya dialah yang bisa menopang dia tetap bisa berdiri di situ. Laki-laki miskin dengan satu mimpi yang besar. Tapi dia tidak berdiam saja. Dia tetap melakukan untuk bisa sampai kepada mimpi itu. Dan dia pemenangnya, saudara. Di American Got Talent tersebut. Nah, yang mau saya sampaikan, kita harus berpikir global. Tapi bertindak lokal. Artinya tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena saat kita melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan, saudara, itulah saat Tuhan akan masuk melangkah ke dalam dan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan dalam kehidupan ini.
Itu yang terjadi dalam pribadi Richard Kodal itu. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan Tuhan membuat dia menjadi pemenang pada waktu itu. Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini luar biasa, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena imannya yang tulus kepada Tuhan membawa dia untuk tidak ragu akan kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Miliki pikiran Kristus yang akan membawa kita untuk berpikir jauh sebagaimana Tuhan akan bawa kita. Tapi Tuhan juga akan menyertai kita di dalam melakukan segala upaya untuk melewati proses demi proses dalam mencapai visi yang Tuhan telah taruhkan bagi kita. Dalam perjalanan kekristenan ini, saudara, jangan pernah kita berpikir yang biasa saja. Kita harus terus memikirkan bagaimana caranya untuk kualitas iman kita terus naik kepada Tuhan. Kalau tidak terus naik, maka kita akan tergerus sebagaimana perumpamaan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Maka begitu datang ombak, datang angin, maka dia akan terbawa. Tidak ada lagi sejarahnya terlihat di situ. Tapi kalau kita terus berusaha untuk membangun di atas dasar yang benar hidup kita, yaitu firman Tuhan di dalam Kristus Yesus, maka seberapa hebat pun usaha si jahat mau menjatuhkan kita, mungkin kita jatuh. Tapi Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Dia akan angkat kita karena Tuhan selalu mengawasi kita. Di saat kita tidak kuat, maka Tuhan akan kasih kekuatan baru. Itulah hebatnya kita punya Tuhan itu, saudara. Tidak dibiarkannya kita sampai tergeletak. Dia akan terus mengawasi kehidupan kita. Bahwa di masa-masa kita tidak mampu lagi, ada kekuatan Allah yang turun. Bahkan dikatakan akan menggendong kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Jadilah kita menjadi orang Kristen yang tangguh. Harus siap dibentuk, diproses dengan selalu berjiwa besar dalam menghadapi setiap proses itu. Dan tetap percaya pada rencana Allah dalam kehidupan kita. Satu hal sebagai ayat penutup yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ketika Tuhan memberikan satu visi baginya untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua itu adalah abdi Musa. Tapi Musa itu adalah abdi Allah. Tetapi di akhir perjalanan Yosua, yang tadinya dia hanya seorang pelayan Musa. Kalau kita lihat Yosua di pasal 24. Dia Tuhan sebut bukan lagi sebagai abdi Musa. Tapi dia sebagai hamba Allah. Kenapa? Di awal Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Inilah yang membawa Yosua bisa mencapai rencana Allah dalam kehidupannya, memasuki tanah perjanjian. Yang tadinya dia katakan kepada Allah bahwa dia hanya sebagai seorang hamba, pesuruh daripada Musa. Tapi Tuhan katakan,
renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan mencapai apa yang menjadi tujuan maksimal dalam kehidupanmu. Itu juga yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Namun prosesnya adalah renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Sebagaimana Ayub lakukan di dalam Ayub 29 ayat 4 itu dikatakan bahwa ketika masa remaja dia bergaul karib dengan Tuhan sehingga dia mampu melewati setiap proses dalam kehidupan. Kiranya kita mampu menjadi pengikut Kristus yang tangguh di dalam menghadapi setiap kesulitan. Menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman, bukan lagi orang-orang yang gampang menyerah terhadap persoalan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.